1000 kali afirmasi di pikiran sadar bisa dikalahkan dengan 100 kali afirmasi di pikiran bawah sadar. Wow, 1/10-nya. Welcome to channel Kam John Mastermind, channel mindset dan alam bawah sadar. Teman-teman, karena pikiran sadar itu ada filter logika yang mempertimbangkan kenyataan sesungguhnya ya, realita kondisi kita saat ini, maka hal besar yang kita inginkan untuk menjadi di masa depannya ya, hal besar ya, contohnya gini, saya ingin beli rumah sendiri, punya rumah sendiri ya, sekarang masih ngontrak, masih ngekos ya, ini hal besar. Bukan seperti ini ya teman-teman ya, gaji saya 3 juta ya, saya pengen jadi 3,2 juta deh. Ini bukan ya, karena kenaikan 200.000 itu bisa dilogikakan, masuk akal ya, bukan. Jadi hal besar yang kita inginkan untuk menjadi di masa depannya harus bisa kita believe tanpa melalui logika ya. Kenapa? Karena kalau lewat logika teman-teman akan dibandingkan, dilihat lagi ya dengan realitas saat ini, dengan kondisi kenyataan saat ini ya. Jadi lebih ke keyakinan gitu teman-teman ya, keyakinan yang tak terbantahkan. Afirmasi di alam bawah sadar tidak perlu sebanyak afirmasi saat di pikiran sadar ya, kurang lebih sekitar 10% ya, itu sudah bisa works. Misalnya kita perlu afirmasi 1000 kali ya di pikiran sadar, maka di alam bawah sadar cukup 100 kali saja sudah bisa works. Nah John, apakah itu angka pasti 10% itu? Ya, yes, bisa dikatakan pasti. Tapi kenapa ada yang perlu lebih dari 10%? Ya, misal ya tadi kan 1000 kali ya afirmasi di pikiran sadar, berarti kan alam bawah sadar cukup 100 kali aja tuh ya afirmasinya. Nah, saya sudah 100 kali afirmasi di alam bawah sadar, tapi kok belum works juga? Ya, tidak ada perubahan gitu dalam diri saya. Bahkan sudah sampai 200 kali pun masih belum works juga. Nah teman-teman, penyebabnya gini ya. Apakah 100 kali afirmasi itu sudah yakin diucapkannya saat di alam bawah sadar? Atau kadang-kadang ya kita anggapnya, oh ini masih gelombang alfa, ini masih gelombang theta, padahal sudah naik jadi gelombang beta. Ya. Jangan-jangan 100 kalinya itu ya afirmasi itu diucapkannya pada saat alam bawah sadar kan, ternyata 60 kalinya itu terjadi di gelombang beta. Bingung ya? Pakai contoh. Misalnya gini, kita kan mau afirmasi ya, wah sesaat sebelum tidur. Malam hari udah mata udah sayup-sayup gitu ya, udah ngantuk ya, setengah sadar ngawang-ngawang. Nah ini gelombang theta teman-teman. Ya, ucapkan afirmasi di sini kan. Oh, saya kaya raya, saya sukses, saya berhasil gitu ya. Nah, lagi mengucapkan afirmasi, tiba-tiba di luar sana ya, di luar tempat kita tinggal, ada mobil lewat kenceng, ya, knalpotnya tuh atau motor lewat, boom gitu ya. Kaget, terbangun kan. Apa sih berisik malam-malam gitu ya? Oh, lanjut. Ya, lanjut. Oh, saya kaya raya, oh, saya sukses kan gitu. Nah teman-teman, pada saat kaget tadi itu, gelombang theta sudah naik jadi gelombang beta. Sudah naik ke pikiran sadar. Nah tapi kita masih nganggapnya, oh ini masih theta ya, terus afirmasi. Padahal afirmasi yang belakangan ya, yang sesudah mobil atau motor itu lewat, itu sudah di pikiran sadar. Oke ya? Atau contoh lagi, bangun pagi ya, bangun pagi. Wah segar gitu ya, bangun pagi. Masih istilahnya apa ya, masih ngumpulin nyawa kan, ngulet dulu, wah ngumpulin nyawa. Terus afirmasi nih, saat yang tepat nih, gelombang alfa terbuka kan. Saya percaya diri ya, saya selalu mendapat yang diinginkan kan gitu ya. Nah pada saat lagi afirmasi seperti itu, tiba-tiba pasangan kita ya, nutup pintu kenceng banget tuh, cupum gitu ya. Apa itu? Suara apa itu kan? Atau suara kayak pecahan piring atau gelas gitu kan, apa itu ya. Nah, pada saat ini teman-teman, dari alfa itu sudah naik ke beta. Ya, sudah naik ke pikiran sadar. Nah, kita anggapnya oh masih gelombang alfa ini, ya. Oh, masih gelombang alfa. Jadi, lanjutkan afirmasinya.
Jadi contohnya seperti itu teman-teman. Kenapa 100 kalinya belum tentu semuanya itu masuk di alam bawah sadar. Contoh ya teman-teman ya, afirmasi pada anak kecil ya. Kamu nurut ya sama papa mama ya. Kamu rajin sekali ya. Kamu sudah berhasil kan gitu. Nah, afirmasi yang dilakukan pada saat anak-anak di pikiran sadar mereka itu perlu ratusan kali supaya bisa masuk dan membuat anak berubah ya, jadi nurut gitu ya. Nah, tapi kalau afirmasi ini dilakukan pada saat kondisi bawah sadar si anak, cukup puluhan kali aja itu sudah works teman-teman ya. Kapan aja ya, bisa pada saat anak bangun pagi ataupun mau tidur, pada saat anak-anak fokus bermain ya, pada saat lagi happy luar biasa ataupun lagi sedih, nangis, marah, itu bisa ya teman-teman. Untuk referensi teman-teman bisa nonton di video saya yang ke-63 berjudul parenting ya. Bisa cari di list video ataupun di playlist. Oke, John, caranya gimana ya afirmasi untuk masuk ke alam bawah sadar? Ya, caranya afirmasi itu diucapkan oleh diri sendiri. Namanya self-talk ya. Ataupun afirmasi diucapkan oleh orang lain. Ya, bisa orang tua, teman, pasangan ya. Nah, diucapkannya pada saat gelombang alfa atau theta terbuka lebar ya, kondisi alam bawah sadar. Masukkan afirmasi pada saat itu. Kesimpulannya teman-teman, kesimpulannya ya, perlu repetisi atau pengulangan terus-menerus ya, supaya yakin masuk ke alam bawah sadarnya makin banyak. Ya, kan kita nggak bisa menjamin ya, dari 100 kali afirmasi yang diucapkan itu, 100-100-nya itu masuk semua ke alam bawah sadar. Benar nggak? Ya. Nah, jadi afirmasinya itu pada saat gelombang alfa dan theta terbuka. Nah, teman-teman, ini untuk jadi referensi teman-teman ya. Bisa nonton di video saya berjudul gelombang alfa ya, video ke-8, gelombang theta, video ke-9 ya. Supaya tahu kapan bisa akses ke gelombang itu. Dan juga video self-talk ya, gimana cara berbicara ke diri sendiri yang benar dan tepat. Video ke-47 dan 48 tentang self-talk. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini ya. Bagi yang seneng dengan mindset dan alam bawah sadar, jangan lupa klik subscribe-nya dan juga tombol loncengnya. Jangan lupa untuk like, share, komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Bye. Speed up.